Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Lanang Jana Wibrata dari kelas Manajemen Pemasaran B dengan NIM 2202612010 Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS secara lisan. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen dan mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar. Berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Baik, langsung saja saya jawab pertanyaan yang pertama. Model pengambilan keputusan konsumen mencakup tahapan-tahapan yang dialami konsumen sebelum dan selama dan setelah pembelian. Ini adalah kerangka utama untuk memahami bagaimana konsumen berperilaku dan strategi pemasaran yang sering dirancang untuk mempengaruhi keputusan pada setiap konsumen. Tahapan yang pertama dalam keputusan konsumen yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah di sini yaitu langkah pertama di mana konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Tahap ini terjadi ketika konsumen merasa ada kesenjangan antara kondisi yang sekarang dengan kondisi yang diinginkan. Contohnya, seorang pekerja kantoran merasa lapar saat istirahat, tetapi memiliki waktu yang terbatas untuk makan. Dengan hal itu, mereka sadar mungkin dengan keterbatasan waktunya, mereka memilih makanan cepat saji. Nah, strategi pemasarannya di sini yaitu menggunakan iklan emosional yang menonjolkan masalah spesifik konsumen dengan bagaimana produk atau jasa dapat menjadi solusi. Contohnya, iklan GoFood yang menampilkan seseorang yang kelaparan di kantor tetapi tidak punya waktu untuk keluar, lalu menunjukkan solusi berupa layanan pesan antar makanan yang cukup cepat. Yang kedua ada pencarian informasi. Setelah menyadari masalah, konsumen mulai mencari informasi tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Informasi ini bisa berasal dari sumber seperti teman, ulasan online, media sosial, atau langsung dari perusahaan. Contohnya di sini yaitu seseorang yang ingin membeli ponsel baru, mencari ulasan produk di YouTube, membandingkan harga di marketplace, atau bertanya kepada teman yang sudah menggunakan produk serupa. Strategi pemasaran di sini yaitu memastikan informasi tentang produk atau jasa tersedia secara luas dan mudah diakses oleh konsumen. Yang kedua, gunakan konten pemasaran yang menarik seperti ulasan pelanggan, panduan produk, atau video demo. Nah, contohnya di sini ada Lazada yang menyediakan ulasan pembeli atau fitur perbandingan harga untuk membantu konsumen memilih produk. Tahapan yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen membandingkan produk atau jasa yang telah mereka temukan berdasarkan berbagai faktor seperti yang tadi disebutkan, seperti fitur, harga, kualitas, dan reputasi merek. Contohnya yaitu seorang pembeli mobil membandingkan antara Toyota dan Honda dengan mempertimbangkan efisiensi bahan bakar, harga jual kembali, dan fitur keselamatannya. Nah, strategi pemasaran yang bisa digunakan yaitu menyoroti keunggulan kompetitif produk Anda seperti fitur unik atau harga yang lebih kompetitif, dan juga bisa menggunakan perbandingan langsung dalam iklan untuk menunjukkan keunggulan produk
dibanding pesaing. Contohnya ada Samsung dengan iklan yang membandingkan layar AMOLED mereka dengan layar pesaing yang menonjolkan kualitas warna yang lebih baik. Yang ke tahap selanjutnya adalah keputusan pembeli. Setelah mengevaluasi alternatif, konsumen membuat keputusan untuk membeli produk tertentu. Namun faktor seperti pengalaman sebelumnya dari orang lain atau penawaran tambahan dapat mempengaruhi keputusan ini. Contohnya adalah konsumen memilih atau membeli sepatu Nike setelah membaca ulasan positif dan melihat adanya diskon di toko resmi. Strategi pemasaran untuk yang keempat ini yaitu memberikan insentif tambahan untuk mendorong pembelian seperti diskon, cashback, atau hadiah atau merchandise misalnya. Yang kedua ada pastikan proses pembelian mudah dan tanpa hambatan. Di sini ada contoh yaitu e-commerce seperti Tokopedia yang sering memberikan diskon tambahan di akhir checkout untuk mendorong konsumen menyelesaikan pembelian. Tahap yang terakhir adalah evaluasi pasca pembelian. Tahap ini terjadi setelah konsumen melakukan pembelian atau pembelian selesai. Konsumen di sini mengevaluasi apakah produk atau jasa yang dibeli dengan sesuai harapan mereka atau keputusan atau kepuasan atau ketidakpuasan pada tahap ini mempengaruhi loyalitas mereka terhadap merek. Contoh, jika seseorang membeli tiket pesawat merasa puas karena mendapatkan layanan yang sesuai dengan deskripsi di aplikasi perjalanan. Nah, strategi pemasaran di sini yaitu memastikan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan atau masukan. Gunakan program loyalitas untuk menghargai pelanggan, dan contohnya ada Starbucks yang memberi poin loyalitas yang dapat ditukarkan dengan minuman gratis untuk pelanggan setianya. Baik, untuk soal pertama sudah. Yang kedua, untuk soal kedua yaitu berkaitan dengan kelompok peran dan pengambilan keputusan. Jadi soalnya di sini yaitu mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Berikan contoh bagaimana opini kelompok referen dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Dan soal B yaitu bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Baik, di soal kedua yaitu proses pengambilan keputusan seringkali melibatkan beberapa peran yang dimainkan oleh individu atau kelompok. Berikut peran-peran tersebut. Yang pertama ada inisiator, yaitu orang yang pertama kali mengidentifikasi kebutuhan atau mengusul pembelian suatu produk atau layanan. Yang contohnya ada seorang anak yang meminta orang tuanya untuk membeli mainan baru karena melihat iklan di televisi. Yang kedua ada pemberi pengaruh, di mana orang yang memberikan masukan atau rekomendasi yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pengaruh ini bisa berasal dari teman, keluarga, atau influencer. Contohnya, saya mengambil di sini influencer kecantikan yang merekomendasikan produk skincare melalui media sosial. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan,
yaitu orang yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan akhir tentang pembelian. Contohnya yaitu ibu yang memutuskan merek susu formula yang akan dibeli untuk anaknya. Yang ketiga adalah pembeli, yaitu orang yang secara fisik melakukan pembelian. Contohnya ayah yang pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan yang telah ditentukan oleh keluarganya. Yang kelima ada pengguna, yaitu orang yang menggunakan atau menikmati produk yang dibeli. Contohnya ada anak yang bermain dengan mainan yang telah diberikan oleh orang tuanya. Baik, lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu soalnya yang A adalah jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Dan soal yang B, apa peran pemasaran dan dalam mempercepat proses difusi inovasi. Lanjut untuk soal yang pertama yang A, yaitu konsep difusi inovasi, yaitu menjelaskan bagaimana inovasi diperkenalkan dan diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Kelompok ini dibedakan berdasarkan cepat mereka mengadopsi inovasi. Yang pertama ada kelompok inovator, di mana kelompok inovator ini merupakan kelompok kecil yang suka mencoba hal baru dan tidak takut mengambil risiko. Contohnya adalah konsumen pertama yang membeli teknologi virtual reality atau VR saat pertama kali diluncurkan. Yang kedua ada kelompok pemula awal. Kelompok ini lebih besar dari kelompok inovator dan sering menjadi panutan bagi kelompok lain. Contohnya yaitu influencer yang mereview produk baru sebelum masyarakat umum mengadopsinya. Yang ketiga ada kelompok mayoritas awal, di mana kelompok ini lebih berhati-hati dan mengadopsi inovasi setelah melihat manfaatnya. Contohnya yaitu konsumen yang membeli mobil listrik setelah melihat orang lain menggunakannya. Yang keempat ada kelompok mayoritas akhir, di mana kelompok yang ini cenderung skeptis dan hanya mengadopsi inovasi setelah menjadi hal yang umum. Contohnya orang yang baru mulai menggunakan e-wallet setelah promo besar-besaran. Mereka dulunya takut uangnya hilang atau bagaimana. Yang kelima ada laggard, yang ini kelompok yang paling konservatif dan sering kali hanya mengadopsi inovasi ketika benar-benar diperlukan. Contohnya yaitu konsumen yang menggunakan ponsel biasa di era smartphone, namun mereka membeli smartphone ketika ponsel biasa sudah mulai ditinggalkan. Selanjutnya peran pemasaran dalam mempercepat proses ini, yaitu untuk inovator bisa memberikan akses eksklusif seperti pre-order atau produk edisi terbatas. Untuk pemula awal bisa menggunakan testimoni dan ulasan dari inovator. Yang untuk mayoritas awal bisa menawarkan promo menarik seperti diskon atau bundling. Untuk mayoritas akhir dan laggard bisa menggunakan pendekatan edukasi untuk membangun kepercayaan. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal yang keempat, yaitu menjelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Dan yang
soal yang B adalah sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah persepsi konsumen adalah cara mereka untuk memahami dan menafsirkan informasi tentang produk atau jasa. Proses pembelajaran membantu konsumen untuk mengenal produk dan memutuskan bagaimana mereka akan meresponnya. Kampanye yang digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru bisa yang pertama dengan menggunakan warna atau audio yang menarik. Contohnya iklan minuman energi menggunakan warna merah dan musik berirama cepat. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung dengan misalnya restoran memberikan sampel makanan gratis di pusat perbelanjaan. Yang ketiga ada edukasi konsumen, dimana ya contohnya yaitu tutorial pengguna produk kecantikan di media sosial. Baik, mungkin sekian jawaban lisan dari saya tentang soal UAS. Bila ada salah-salah kata yang saya ucapkan tadi, mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.